Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mereview film Fatih 1453, Takluknya Banteng Kokoh Konstantinopel. Salah satu peristiwa sejarah yang harus diketahui oleh umat Islam dalam peristiwa penaklukan Banteng Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Kita beruntung karena peristiwa sejarah tersebut telah difilmkan sehingga bisa menyaksikan detik-detik runtuhnya benteng Konstantinopel secara audio visual, tidak hanya melalui tulisan. Film yang diberi judul Fatih 1453 tersebut diproduksi tahun 2012. Film yang berdurasi 2 jam lebih ini disutradarai oleh Farouk Aksoy dan diproduksi oleh Farouk Aksoy sendiri bersama Servet Aksoy dan Eksi Gemen. Fatih 1453 merupakan film aksi Turki yang menggambarkan peristiwa-peristiwa menjelang keberuntungan Konstantinopel sampai Turki Ottoman pada masa pemerintahan Sultan Mehmed II. Sejak tayangnya perdana, film Fatih 1453 mendapat tanggapan yang luar biasa, bahkan saat penayangan perdana Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyaksikan film itu dan memberi tanggapan positif. Nah, jalan cerita film Fatih 1453, film dibuka pada saat Rasulullah SAW masih hidup, tahun 627 Masehi. Layar memperlihatkan 4 orang sahabat sedang berbicara dengan Rasulullah SAW. Tentu saja sosok Rasulullah tidak diperlihatkan, namun karena bergerak mewakili sosok Rasulullah yang menyampaikan sesuatu kepada keempat sahabat tersebut. Kemudian keempat sahabat tersebut meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kembali kepada kaum muslimin. Film kemudian beralih ke tahun 1432 Masehi saat Mehmed atau Muhammad Al-Fatih lahir. Boleh dikatakan kisah pemuda dari sini saat Mehmed kecil yang dididik oleh ayahnya untuk menjadi seorang raja dan panglima perang yang kuat dan tangguh. Sehingga pada akhirnya dia tumbuh menjadi Mehmed dewasa. Setelah kepergian ayahnya, Mehmed dewasa menggantikan ayahnya dalam memimpin kerajaan. Mulai kecil dia berambisi menjadi seseorang yang disebut Nabi Muhammad SAW dalam hadis di atas. Dia sangat berambisi menaklukkan Konstantinopel, sehingga pada akhirnya Muhammad Al-Fatih dapat menaklukkan Konstantinopel setelah berperang sekitar 40 hari lebih dan memukul mundur tentara Romawi dengan usianya yang terbilang masih muda, yaitu sekitar 21 tahun. Seperti pasukan-pasukan sebelumnya, pasukan yang dipimpin Muhammad Al-Fatih pun mengalami kebuntuan dalam menaklukkan benteng Konstantinopel. Serangan yang dilancarkan selalu mental dan tak mampu menembus tembok pertahanan kota. Sang Sultan akhirnya menemukan sebuah ide yang tidak masuk akal untuk dilakukan. Untuk menembus barang-barang pertahanan musuh, ia memindahkan perahu-perahu perangnya melalui daratan agar bisa masuk ke wilayah kota. Dan benar saja, ide tersebut menjadi awal dari kemenangan yang diraihnya setelah melakukan sholat Jumat berjamaah yang dikenal sebagai sholat Jumat paling menggetarkan dalam sejarah umat Islam. Baik, selanjutnya kita akan mereview film Fatih 1453. Fatih tahun 1453 menjadi film yang paling banyak ditonton di Turki, mengalahkan film Recep İvedik II karya sutradara Togan Gökbakat. Tiket dari film tersebut mampu terjual dari 6 juta tiket di bioskop-bioskop Turki. Nah, film ini dibintangi oleh David Evan, Ibrahim Kelly-Cole, Dilek Sebets, dan lainnya. Pada saat penayangan film ini memiliki keunikan yang tersendiri, menyesuaikan dengan angka pada judul film tersebut. Juga diputar dengan pukul 14.53 waktu setempat.
Tetapi sayangnya film Fetish 1453 ini dinodai oleh adegan-adegan pemanis seperti perjalanan kisah cinta Hasan dan Era, adanya beberapa adegan vulgar seperti pada saat dengan menampilkan wanita penari yang memakai pakaian transparan, sehingga alih-alih menjadi penonton yang baik untuk generasi muda, film ini harus mengalami sensor terlebih dahulu. Memang adegan tersebut tidak banyak, tapi jika film ini dipertontonkan pada anak-anak yang belum memiliki pola pikir kritis, tentunya hal ini juga akan berdampak negatif. Mereka akan menelan mentah-mentah apa yang ditampilkan dalam film tersebut. Namun, terlepas itu dari minus nilai film di atas ini, juga memiliki nilai plus terutama untuk membangkitkan semangat anak-anak muda muslim, khususnya untuk melakukan sesuatu yang out of the box seperti yang dilakukan Muhammad Al-Fatih dengan memindahkan kapal-kapal dari Double Comets menuju ke Ferry of Spring melalui daratan. Sekian video yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.